Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Pada malam hari ini, untuk memenuhi tugas masa orientasi mahasiswa PTHL Angkatan ke-41, izinkan kami memaparkan mengenal virus COVID-19. Sebelum menginjak ke materi, perkenankan saya memperkenalkan diri. Bisa dilihat pada dalam set, nama kami Brian Inata Adi Saputra, pangkat NRP Kapten Laut Supply 20053-P. Kami lahir di Magelang pada tanggal 06 Februari 1989. Kami mahasiswa dari Prodi Teknik Manajemen Industri. Tempat tinggal kami ada di Jalan Jambangan Tama nomor 42 Surabaya. Status saat ini K0. Penugasan kami selama ini berada di KRI, dimulai dari KRI Diponegoro 365, selanjutnya KRI Nala 363, KRI Sultan Hasanuddin 366, dan KRI Diponegoro 365 untuk terakhir kali sebelum ke PTHL. Pendidikan militer yang sudah kami lalui: Akademi Angkatan Laut pada tahun 2011 dan Bisniswa tahun 2016. Baik, kita mulai memasuki materi. Sebenarnya apa yang perlu kita ketahui dari virus COVID-19 ini? Tidak semua orang tahu, dan banyak juga orang yang sudah tahu. Namun, kita perlu mempelajari lebih dalam agar bagaimana kita bisa menangani virus ini. Sebelumnya akan saya sampaikan bahwa bagaimana perjalanan virus ini muncul dan sampai menjadi pandemi saat ini. COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus bernama SARS-CoV-2 atau seringkali disebut virus corona. SARS-CoV-2 merupakan virus yang pada awalnya berasal dari hewan kelelawar dan kemudian bisa menulari manusia. Namun, saat ini masih tidak ada bukti penularan SARS-CoV-2 dari kucing maupun anjing ke manusia. Selanjutnya, kami paparkan timeline sejarah bagaimana virus ini berkembang dan menjadi pandemi. Dimulai dari tanggal 31 Desember 2019, tepatnya di kota Wuhan, China, dilaporkan ada 59 kasus dengan kasus penyakit dengan gangguan pernapasan atau dalam istilah medis adalah pneumonia, dan mereka dirawat di rumah sakit. 7 diantaranya dalam kondisi kritis. Selanjutnya, pada tanggal 9 Januari 2020, setelah dilakukan observasi, diketahui bahwa penyebabnya adalah coronavirus, yaitu jenis virus baru yang masih satu famili dengan virus penyebab SARS di China dan MERS di Middle East. Selanjutnya, pada tanggal 27 Januari 2020, World Health Organization atau WHO melaporkan bahwa sudah terjadi penularan terbatas dari manusia ke manusia, dimulai dari kontak di dalam keluarga. Dan itu telah dikonfirmasi di sebagian besar kota Wuhan, China, dan di beberapa wilayah negara lain. Kemudian pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan virus COVID 2019 atau 2019 nCoV sebagai pandemi. Lanjut, pada tanggal 3 Februari 2020, Indonesia melakukan pembatasan penerbangan dari China. Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO menetapkan nama 2019 nCoV menjadi COVID-19 yang merupakan singkatan dari Coronavirus DC-19. Pada tanggal 29 Februari 2020, COVID-19 sudah terjadi di
53 negara, sudah menyebar ke 53 negara, dan semua regional WHO ditempatkan dalam very high, artinya penyebarannya tinggi. Lanjut, pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan kasus pertamanya, yaitu ada 2 kasus konfirmasi COVID-19. Selanjutnya, kenapa banyak orang yang tertular? COVID-19 merupakan penyakit baru, jadi manusia belum punya kekebalan tubuh terhadap virus SARS-CoV-2 ini. Vaksin dan obatnya pun belum ditemukan. Badan peneliti dan penjuru dunia juga masih berlomba-lomba mencari vaksin dan obatnya. Cara penularan COVID-19. Kita bisa lihat gambar orang sedang batuk. Artinya penularannya melalui droplet. Droplet itu adalah cairan yang dikeluarkan pada orang pada saat batuk atau maupun bersin. COVID-19 dikeluarkan melalui droplet atau percikan ketika orang batuk, bersin, atau berbicara dengan orang lain. Yang pertama. Yang kedua, bisa kontak erat, seperti cium tangan, jabat tangan, berpelukan, dan lain-lain. Yang ketiga, menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi. Virus corona dapat bertahan pada permukaan benda mati selama berjam-jam dan maupun berhari-hari. Jadi, kita harus antisipasi mengenai bagaimana cara penularannya. Virus corona tidak menular melalui udara. Gejala yang sering timbul dari apabila kita tertular oleh virus COVID-19 ini, yang pertama, kita mengalami demam lebih dari 38 derajat Celcius. Dan itu kita juga akan timbul batuk, pilek, maupun sakit tenggorokan. Badan kita merasa letih dan lesu, dan juga sesak nafas. Itu adalah gejala-gejala yang sering timbul apabila terpapar COVID-19. Namun, ada juga gejala-gejala lain di luar itu. Namun, ini adalah penyebab dari virus COVID tersebut. Apa saja gejalanya? Seperti sakit kepala, sakit tenggorokan, pusing, diare, bersin-bersin, dan batuk, atau mungkin sakit batuk atau nyeri tulang. Kenapa gejala corona banyak macamnya? Virus corona itu ibarat kunci. Tubuh kita mempunyai reseptor yang ibaratnya seperti gembok. Nah, gembok ini ternyata ada di berbagai tempat dalam tubuh, seperti saluran pernapasan, saluran pencernaan, jantung, kulit, sehingga bisa dialami setiap orang apabila terkena virus ini. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Jangan jauhi. Bantu, artinya kita bantu bagaimana menangani virus ini, dan jangan jauhi orang-orang yang terkena virus. Kita harus rawat. Kemudian siapa saja sih yang berisiko atau mudah terkena sekali terpapar virus ini? Berdasarkan penelitian di sini Siti Supriyati dari ADI, kelompok usia pasien COVID-19 di Indonesia per tanggal 6 Juni 2020 bisa kita lihat kasus terkonfirmasi positif paling besar adalah pada umur 31 sampai 45 tahun sebesar 29,5%. Sedangkan pada umur yang lansia lebih dari 60 tahun hanya 14,7%. Dan penularan terbesar kedua justru pada umur 46 sampai 59 tahun, yaitu sebesar 27,1%. Bisa kita lihat bersama bahwa penularan virus ini tidak hanya menyerang orang-orang yang lemah, artinya orang-orang lansia. Justru pada usia-usia produktif dari umur 30 sampai dengan 60 sangat rentan.
pasien COVID-19 yang meninggal dunia sebesar 43% pada usia lansia, yaitu di atas 60 tahun. Hal ini dikarenakan mungkin mereka memiliki penyakit bawaan atau imunnya sudah menurun. Lanjut, pesan bagi pasien-pasien lansia sebaiknya ayo di rumah saja. Yang pertama, jauhi keramaian, kerumunan, dan kegiatan sosial. Yang kedua, tetap di rumah saja. Yang ketiga, jaga lingkungan bersih, aman, nyaman. Ventilasi dan cahaya matahari harus cukup masuk ke rumah. Yang keempat, makan makanan yang bergizi dan bila perlu tambahi dengan minum vitamin. Yang kelima, para lansia harap tidur minimal 6-8 jam sehari. Terus bagaimana upaya pencegahannya? Yang pertama, kita bisa tinggal di rumah, hindari kumpul-kumpul meskipun hanya di depan rumah. Anak-anak diimbau untuk tinggal di dalam rumah, jangan bermain di luar rumah. Jaga jarak minimal 2 meter, dan jika terpaksa harus keluar rumah, jangan berdekatan dengan orang lain. Hindari tempat padat orang seperti pasar, atau mungkin supermarket, atau mungkin terminal, dan kerumunan orang pada lainnya, khususnya seperti kondangan, resepsi pernikahan. Sebaiknya selalu pakai masker ketika bepergian, sehat maupun sakit. Dianjurkan menggunakan masker kain yang diganti 4 jam sekali. Ingat, virus ini dapat dicegah dengan imunitas tubuh yang baik, dan juga menjaga stamina tubuh dengan konsumsi gizi seimbang. Dan terakhir, lakukan gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS. Apalagi yang bisa untuk pencegahan penyebaran virus ini? Yang pertama, kita selalu rajin cuci tangan. Cuci tangan sesering mungkin, jangan bosan-bosan cuci tangan. Virus akan mati ketika kita cuci tangan dengan sabun minimal 40 detik. Hindari menyentuh area wajah, terutama ketika belum cuci tangan. Kita tidak tahu apakah tangan kita baru saja merupakan benda dengan virus corona atau tidak. Rutin mandi, terutama setelah bepergian. Mandi dapat membunuh virus corona yang ada di permukaan tubuh setelah bepergian. Dianjurkan untuk langsung mandi apabila kita baru pulang dari bepergian. Selanjutnya, tahan dulu untuk tidak berwisata dan mudik. Kemudian kita tahan tidak menerima tamu yang sering tersebut social distancing. Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Anak-anak lebih baik main di dalam rumah. Penularan COVID-19 terjadi ketika orang yang sakit berkontak erat dengan orang yang sehat. Untuk mencegahnya, masyarakat diminta untuk menjaga jarak, yang sering disebut social distancing. Sedangkan WHO istilahnya menggunakan physical distancing. Nah, selanjutnya akan saya tunjukkan pentingnya cuci tangan. Ini ada video yang akan kami putar. Mohon maaf, sepertinya video terjeda. Kami lanjut saja. Kemudian 11 tahap untuk mencuci tangan. Yang pertama, basahi tangan dengan air mengalir. Yang kedua, gunakan sabun. 3, gosok antar telapak tangan. Yang keempat, gosok punggung tangan dengan telapak tangan lainnya. Yang kelima, gosok antar tangan dengan sela-sela jari. Yang keenam, gosok lingkari dari jempol.
Yang ketujuh, ibu jari digenggam dengan telapak tangan, lalu gosok dengan gerakan memutar. 8. Gosok ujung tangan dan kuku dengan telapak tangan lainnya. 9. Bilas dengan air mengalir. 10. Keringkan tangan dengan tisu kering. Apa yang perlu dilakukan apabila kita setelah keluar rumah? Sebelum masuk rumah, dianjurkan kita melepas alas kaki terlebih dahulu. Selanjutnya, letakkan barang-barang kita seperti tas, dompet, kunci, HP, atau barang yang sering bersentuhan di satu tempat. Setelah kita taruh, kita kumpulkan jadi satu, kita bisa lap dengan cairan disinfektan atau kita semprot dengan cairan disinfektan sebelum digunakan kembali. Kemudian baju yang kita pakai, masker yang kita pakai harus segera dicuci. Jadi dilepas dulu di luar, kemudian taruh di tempat pakaian kotor, kita cuci dulu. Kemudian setelah pakaian-pakaian sudah kita kumpulkan, kita langsung mandi dulu sebelum kita bersentuhan dengan orang rumah. Kemudian bagaimanakah meningkatkan sistem imun tubuh? Yang pertama, paling pokok adalah hindari stres, karena stres sangat membuat imun tubuh melemah. Stres yang tidak terkendali dan berkepanjangan akan meningkatkan hormon kortisol. Dalam jangka panjang, hormon kortisol bisa menekan kekebalan sistem imun. Yang kedua, hindari rokok dan alkohol. Paparan asap rokok dan alkohol secara berlebih dapat merusak sistem imun. Yang ketiga, kita juga bisa meningkatkan sistem imun dengan suplementasi vitamin C, vitamin A, vitamin E, dan zinc sebagai tambahan, tetapi bukan sebagai pokok. Bagaimanakah meningkatkan sistem imun tubuh? Dengan menerapkan pola hidup sehat. Apa saja sih pola hidup sehat itu? Yang pertama, kita istirahat cukup. Kemudian untuk orang dewasa paling tidak 7-8 jam. Yang kedua, perbanyak makan sayur dan buah karena kandungan vitamin dan mineral sayur dan buah dapat memperkuat sistem imun tubuh. Yang ketiga, laksanakan olahraga secara rutin. Untuk rekomendasinya adalah 30 menit setiap hari, atau ya kita atur sesuai dengan kemampuan masing-masing, namun usahakan terpapar sinar matahari pagi. Kemudian jenis bahan makanan yang direkomendasikan. Untuk warna orange itu adalah makanan yang mengandung selenium. Untuk warna merah, makanan yang mengandung vitamin D. Untuk yang kotak warna biru adalah makanan yang mengandung vitamin C. Untuk kotak warna hijau, makanan yang mengandung zinc. Jadi untuk makanan pokok dianjurkan nasi merah atau bisa diganti dengan roti gandum. Nasi merah dan nasi putih masih bagus nasi merah, jadi dianjurkan nasi merah. Untuk lauk hewani yang paling bagus bisa ikan laut seperti tuna, sardin, atau mungkin daging-dagingan, daging sapi, daging ayam, telur, semua sehat, namun yang penting kita rutin mengkonsumsi. Untuk lauk nabati yang paling baik di sini adalah jamur. Sayur, semua sayur baik, beli seperti bayam, kangkung, kubis, buncis, kacang panjang, wortel, dan brokoli. Buah-buahan, semua buah-buahan banyak mengandung vitamin C yang sangat baik untuk imun, seperti jambu biji, pepaya, kiwi, jeruk, anggur, apel, dan stroberi. Lain-lain, terutama kita bisa mengkonsumsi susu cair atau minum cod liver oil, atau mungkin ada yang kita sebut minyak hati ikan cod, kacang Brasil, atau keju. Ingat, jangan lupa ketika menggunakan masker, pastikan area hidung,
area hidung hingga dagu bawah tertutup. Jangan menyentuh permukaan masker selama memakainya. Jika harus menyentuh masker, cuci tangan dulu dengan air dan sabun atau menggunakan hand sanitizer segera setelah menyentuh masker. Ingat juga, ketika melepas masker, pegang tali masker, bukan permukaan depan masker. Hindari menyentuh permukaan masker agar terhindar dari menyentuh kuman. Jika menggunakan masker sekali pakai, buang masker pada tempat sampah tertutup. Jika menggunakan masker kain, cuci langsung dengan air hangat dan deterjen. Jangan lupa cuci tangan setelah melepas masker. Selanjutnya, menginjak ke materi bahwa bagaimana kita mencegah terjadinya penularan. Kita harus menggunakan APD apabila kita akan berkontak langsung dengan orang yang sudah terpapar atau orang yang sudah terinfeksi. Apakah itu APD? APD adalah alat pelindung diri. Jadi APD pun bisa dibagi sebagai level. Mari kita bahas. Level 1. Level 1 ini yang biasa digunakan oleh tenaga medis. Tenaga kesehatan di triage sebelum pemeriksaan, tenaga kesehatan di ruang poli umum. Apa saja yang bisa dipakai? Yang pertama, tutup kepala, menutup semua rambut, khususnya rambut bagian depan, masker bedah yang menutup penuh dari hidung sampai dengan telinga, kemudian handscoon. Handscoon adalah sarung tangan karet tipis yang biasa dipakai oleh dokter bedah. Baju kerja ini baju yang simple saja, namun mengcover semua badan, alas kaki. Nah, untuk level 2 ini lebih ke orang yang akan berkontak langsung dengan orang yang terinfeksi. Pakaian ini dipakai di ruang isolasi atau ICU atau pemeriksaan pasien suspek atau yang sudah konfirmasi, kemudian pemeriksaan spesimen non-respiratori dari pasien suspek atau yang sudah terkonfirmasi, pembersihan instrumen medis yang telah digunakan oleh pasien, pembersihan alat alternatif. Kemudian apa saja yang bisa dipakai? Kurang lebih sama seperti tadi, hanya di sini ada beberapa tambahan dan perbedaan. Yang pertama, level 2 ini harus memakai goggles, mengurangi penyebaran ke mata. Kemudian masker N95. Masker ini berbeda dengan masker bedah, ini lebih aman. Kemudian setelah menggunakan baju medis, ditutup lagi menggunakan apron atau seperti jas hujan. Level 3 ini pakai APD yang lebih ketat lagi, lebih tingkat keamanan lebih tinggi, dipakai oleh tenaga medis apabila tindakan operatif atau otopsi pada pasien suspek atau yang sudah terkonfirmasi. Selain itu, jika pada saat pengambilan spesimen saluran nafas untuk pemeriksaan COVID seperti swab atau rapid. Untuk pakaiannya kurang lebih sama seperti level 2 dengan goggles dan masker N95, namun perbedaannya adalah level 3 ini harus menggunakan hood dan semua jumpsuit cover seluruh badan. Jadi bisa kita lihat semua badan tercover oleh pakaian, oleh alat APD. Lanjut untuk kita membahas selanjutnya adalah masalah vaksin. International Pediatric Association merekomendasikan untuk tetap memberikan vaksinasi sesuai jadwal bila memungkinkan. Kita sudah lihat di berita bahwa vaksin Indonesia telah membeli vaksin dari negara luar, dan ini merupakan langkah yang baik untuk pencegahan
Apa itu vaksin? Sebelum membahas vaksin, akan saya jelaskan imunisasi dasar dan lanjutan. Selain vaksin, imunisasi dasar dan lanjutan tetap diupayakan lengkap dan bersama sebagai dasar untuk melindungi anak-anak dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Maksudnya adalah walaupun sudah vaksin, jadi dengan rekomendasi dari International Pediatric Association itu adalah bahwa anak-anak tetap diupayakan untuk menerima vaksin secara lengkap. Dan itu secara operasional, pelayanan imunisasi baik di posyandu, puskesmas keliling maupun fasilitas kesehatan lainnya yang memberikan layanan imunisasi harus mengikuti kebijakan pemerintah daerah setempat. Kegiatan surveillance PD3I harus dioptimalkan termasuk pelaporannya. Menerapkan prinsip PPI dan jaga jarak aman 1-2 meter itu adalah bagaimana melaksanakan vaksinasi atau imunisasi. Baik, vaksin, kita fokus ke vaksin COVID-19. Definisinya adalah upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif dengan tindakan pemberian zat antigen dengan sengaja. Dengan sengaja, artinya kita diberi zat antigen dengan sengaja. Tujuannya adalah dengan kita diberikan zat antigen dengan sengaja, itu akan merangsang badan kita untuk membentuk zat anti penyakit, sehingga tubuh diharapkan akan kebal terhadap penyakit tersebut atau hanya sakit ringan. Jadi setelah diberikan zat antigen dengan sengaja, tubuh akan merasakan sakit, namun yang diharapkan akan kebal. Proses antigen yang diberikan dibuat sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan sakit, akan tetapi mampu merangsang sel limfosit untuk menghasilkan zat antibodi. Jadi prosesnya adalah dibuat tidak sakit namun tetap menghasilkan zat antibodi. Pembuatan vaksin sudah berlangsung hingga 10-15 tahun. Maksudnya di sini adalah vaksin yang lain, seperti penyakit-penyakit yang lain. Apa saja tahap-tahapnya? Yang pertama adalah tahap eksploratory di laboratorium 2-4 tahun, tahap preklinis pada tikus atau keras 1-2 tahun, tahap klinis fase 1, 2, dan 3. Begitu pula vaksin COVID, namun tidak banyak negara yang melaksanakan pembuatan vaksin dikarenakan pandemi ini sangat merugikan semua sektor, khususnya di bidang pertumbuhan ekonomi, sehingga pembuatan vaksin juga harus diringkas sedemikian rupa sehingga dapat digunakan dengan aman dan berhasil. Seperti yang kita ketahui, mungkin di berita-berita disampaikan, vaksin yang dikembangkan saat ini sudah mencapai 139 macam. Semua negara berlomba-lomba untuk membuat vaksin. 26 diantaranya telah memasuki tahap evaluasi klinis. Dan 6 dari vaksin tersebut sudah masuk fase 3, tahap akhir, uji klinis tahap 3, yang seharusnya membutuhkan waktu 2-4 tahun, tapi sekarang sudah ada beberapa vaksin yang memasuki uji klinis tahap 3. Seperti vaksin Sinovac, fase 1 dan 2 sudah dilaksanakan di Beijing, China. Kemudian, karena Indonesia memiliki vaksin Sinovac, maka fase 3-nya dilaksanakan di negara kita, di Indonesia, dan juga maupun negara-negara yang membeli vaksin tersebut. Baik, demikian paparan kami mengenai mengenal virus COVID-19. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan dapat menjadikan pelajaran bahwa vaksin ini tidak main-main dan kita patut waspada dan kita harus melaksanakan protokol kesehatan dengan baik sehingga kita terhindar dari penyebaran virus dan kita bersama-sama mengurangi penyebaran dan kita bersama-sama melawan COVID. Dan saya pun berharap kepada pemerintah, vaksin yang sudah
dibeli dari negara China dapat digunakan sebaik-baiknya dan benar-benar bermanfaat. Demikian paparan kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan, perkataan, dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.